Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Yang terhormat pengurus DKM Masjid JGC, jamaah sholat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita akan mengkaji tentang azan dan iqamah. Al-faslul awal, bahasan yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang masalah azan. Ittafaqal ulama sepakat bahwasanya azan itu teknisnya, sifatnya adalah yang pertama takbir, Allahu Akbar. Yang kedua adalah syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian yang selanjutnya adalah hayya 'alas shalah. Kemudian hayya 'alal falah. Kemudian Allahu Akbar. Dan yang terakhir adalah la ilaha illallah. Di dalam iqamat ditambahkan dengan qad qamatis shalah. Itu enggak ada perbedaan lafaznya. Lafaznya nggak ada perbedaan. Kalau ada perbedaan tambah-tambahin misalnya, nambah-nambahin apa? Nambah-nambahin lafaz, itu berarti keluar dari usul. Pertama adalah Allahu Akbar, yang kedua adalah asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, Allahu Akbar, kemudian la ilaha illallah. Itu nggak ada perbedaan di situ. Yang ada perbedaan adalah berapa kalinya. Yang perbedaan adalah berapa kalinya. Takbirnya berapa kali, syahadatainnya berapa kali, itunya yang perbedaannya. Tapi kalau lafaznya sama semua, lafaznya sama, itu udah usulnya, nggak ada perbedaan. Yang perbedaan adalah berapa kalinya. Yang pertama adalah yang populer di masyarakat kita, mazhab Imam Syafi'i, yaitu adalah tarbi' at-takbir al-awwal. Takbir yang pertama 4 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 4 kali takbir yang pertama. Kemudian syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah 4 kali. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian wa tasniyah baqil azan, yang lain 2, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang terakhir 1, la ilaha illallah. Itu azannya disebut dengan azan mazhabnya Imam Syafi'i. Beliau berlandaskan pada hadis Abi Mahdzurah. Hadis Abi Mahdzurah riwayat Muslim tentang masalah berapa kalinya lafaznya, itu ada 15 kali. Kurang lebih 15 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Begitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mazhab Imam Malik. Kalau mazhab Imam Malik di awal takbirnya hanya 2 kali. Beda dengan Imam Syafi'i. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian langsung
Asyhadu alla ilaha illallah, begitu. Kalau yang mazhab Syafi'i empat kali. Ini 4 kali ya? Nah, ini mazhab Syafi'i berarti. Mazhab Syafi'i. Jadi kalau yang mazhabnya Imam Malik 2 kali takbirnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang membedakan, itu yang di awal itu. Kalau yang lain sama. Yang lain sama. Kemudian yang 3, kalau landasan Imam Malik adalah hadis Abdullah bin Zaid. Hadis Abdullah bin Zaid. Kemudian yang ketiga adalah tarji'. Sama seperti azannya Imam Syafi'i, ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Imam Malik Allah 2 kali. Kemudian yang asyhadu alla ilaha illallah itu tarji'. Tarji' itu adalah sampai 8 kali. Berarti 4 kali. 4 kali pertama samar. Samar itu awalan khofiyan. Pertama kali samar, kemudian yang selanjutnya adalah marfu'us saut. Suaranya dijaharkan. Berarti Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna, terus yang keduanya itu panjang. Ini apa? Suaranya lebih keras. Asyhadu alla ilaha illallah, begitu. Asyhadu alla ilaha illallah, baru kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian keduanya lagi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, begitu. Yang lainnya sama. Yang lainnya sama. Itu namanya disebut dengan tarji', ya. Dalam fikih disebut dengan tarji' syahadatain. Mengulang 4 kali diulang lagi menjadi 8 kali. 8 kali. Kemudian apa komentar daripada Imam Ahmad bin Hambal ketika ada riwayat yang berbeda dalam hal pelafalannya, berkali-kalinya itu. Ra'a Ahmad bin Hambal anna hadhihi sifat al-mukhtalifah innama atat ala takhyir la ala ijabin wahidatin minha. Kata Imam Ahmad bin Hambal bahwasanya sifat-sifat, ya, teknis sifat-sifat azan itu, yang satunya 2 kali, yang satunya 4 kali, itu menunjukkan atas alat takhir, pilihan, bukan kewajiban. Pilihan. Maka tidak dianjurkan ketika terjadi keresahan masyarakat merubahnya. Misalnya nih, biasanya masjid ini JGC ininya pakai azan Syafi'i, tiba-tiba kita rubah nih. Rubah DKM, rubah azannya begitu. Itu kalau membuat resah, dihindari, kata Imam Ahmad. Kalau membuat resah masyarakatnya, karena kita menggunakan azan Imam Syafi'i, mazhabnya begitu. Jadi ada beberapa riwayat hadis. Yang pertama adalah riwayat Abi Mahdzurah, itu bisa cek aja ya. Abi Mahdzurah, kemudian Abdullah bin Zaid tentang azan itu, dan kemudian riwayatnya Anas bin Malik. Nah, itu 3 riwayat yang kalau lafaznya sama, ya. Sekali lagi, lafaznya sama, usulnya sama. Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sama semua itu. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Begitu. Tapi yang menjadi beda adalah berapa kalinya. Berapa kalinya. Kenapa sebabnya? Wa dzalika annal madaniyun, karena masing-masing itu ketika zaman Imam Syafi'i itu, zaman mazahib itu, ketika di Madinah itu azannya seperti itu, disebut dengan azan Madinah, azan Madani, begitu. Kemudian ketika di Mekah bunyinya seperti itu, ketika di Kufah bunyinya seperti itu, ketika di Basrah bunyinya seperti itu, dan mereka mengambil riwayat dari sahabat-sahabat semua, dari pas sahabat, kemudian tentu dari Rasulullah SAW. Sehingga komentar para fuqaha mengatakan bahwasanya atas alat tahyir ini adalah pilihan, bukan kewajiban. Artinya ini yang benar harus ini, begitu, tidak, karena sama-sama hadisnya sahih, begitu. Artinya kalau yang tidak menimbulkan keresahan, ya tidak perlu dirubah, begitu, tidak perlu dirubah. Kemudian yang selanjutnya, wakhtalafu, kemudian berbeda ketika fi qaulil muadzin fi sholatis subhi, berbeda ketika di sholat subuh, penambahan ziyadatu as-sholatu khairum minan naum.
penambahan as-salatu khairum minan naum hal yuqalu fiha amla, apakah ada penambahan apa tidak begitu. Fazahaba al-akhirun, sebagian lagi berpendapat ila annahu yuqalu dzalik, ada penambahan as-salatu khairum minan naum. Wa qala akhirun, sebagian lagi mengatakan innahu la yuqalu lahu, tidak ditambahkan. Li'annahu laisa minal azanil masnun, karena itu tidak azan yang sudah ada riwayatnya, tidak yang sedang ada riwayatnya. Tetapi wa innama qila, sedangkan yang terjadi itu qila fi zamani Umar, terjadinya adalah ketika zaman Umar bin Khattab. Kemudian penambahannya itu terjadi ketika zaman Umar bin Khattab, as-salatu khairum minan naum. Sedangkan sebagian lagi mengatakan tidak perlu ada penambahan as-salatu khairum minan naum. Kemudian sebagian lagi mengatakan ada yang berpendapat tidak perlu as-salatu khairum minan naum. Nanti juga ada komentarnya ketika as-salatu khairum minan naum itu adalah digunakan ketika azan pertama, fajar awal. Itu fajar ada dua itu. Ada fajar awal, ada fajar sani. Kemudian nanti kita bahas di depannya. Jadi intinya penambahan di azan sholat subuh yang biasa kita itu khilaf di kalangan ulama juga ya. Ketika munculnya di zaman Umar ya, di zaman Umar bin Khattab, di zaman Umar bin Khattab. Kemudian masalah yang selanjutnya sebelum kita buka tanya jawab, hukmul azan, hukum azan itu. Apakah ketika pengen sholat azan atau ikomat saja, atau nggak perlu azan langsung sholat? Ikhtalafal ulama fi hukmil azan, hal huwa wajibun aw sunnatun muakkadun. Ulama berbeda pendapat hukumnya azan itu sendiri, apakah wajib atau sunnah. Wa qala Malik, Imam Malik berkata, innal azana huwa fardun fi masajidil jamaat. Azan itu adalah wajib di masjid-masjid yang menyelenggarakan jamaah. Walam yarahu alal munfarid, dan bukan sholat sendiri-sendirian. Berarti kalau Imam Malik kalau sholat sendiri nggak perlu azan. Allahu Akbar, kita pengen sholat datang jam 2 begitu. Kemudian nggak ada siapa-siapa, pengen sholat sendirian. Kemudian kita azan, Allahu Akbar begitu ya. Allahu Akbar begitu maksudnya. Itu nggak perlu azan. Yang perlu azan adalah ketika sholat berjamaah di masjid jamiah. Kemudian waqala ba'du ahlul zahiriyah seperti Daud al-Zahiri, Abu Daud al-Zahiri, kemudian Ibnu Hazm, wajibun alal a'yan, wajib dia. Wajib semuanya, mau sendiri mau jamaah wajib. Kemudian Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, sunnatun, hanya sunnah. Lil munfarid wal jamaah, sunnah saja, hukumnya sunnah menurut Imam Syafi'i. Wassababu fi ikhtilafihim, kenapa sebab perbedaannya? Definisi azan itu apa? Fi ta'rifi azan, apakah azan itu maksudnya adalah menandakan awal waktu? Apakah menandakan awal waktu atau menandakan awal sholat, pengen sholat, atau mau panggil orang gitu? Nah, itu di situ definisi azan itu apa. Kalau yang berpendapat azan itu adalah awal waktu, berarti di awal waktu saja azannya. Berarti ketika zuhur ini masjid, azannya ketika awal waktu, Allahu Akbar begitu. Di awal waktu. Dan di masjid, di jam ketika berjamaah begitu. Di awal waktu ketika berjamaah. Ini menurut pendapat Imam Malik, di awal waktu. Sehingga kalau jam 2 ada segerombolan berjamaah di masjid JGC, jam 2 gitu ada rombongan 10 orang, nggak perlu azan lagi dia. Nggak perlu azan lagi. Kenapa? Karena azan adalah tanda awal waktu sholat. Begitu maksudnya. Walaupun dia berjamaah tapi tidak perlu azan lagi. Allahu Akbar, Allah. Itu menurut pendapat Imam Malik. Karena ia berpendapat azan itu adalah ketika awal sholat dan ketika dilakukan di masjid. Begitu. Berbeda dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya dia sunnah saja. Artinya tidak wajib. Kalau Imam Malik yang wajib adalah ketika di awal waktu tadi,
dan kondisinya di masjid. Sedangkan kalau di sendiri-sendiri atau berjamaah tapi tidak di awal waktu, dia tidak diwajibkan, artinya sunnah saja. Kalau Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya sunnatun lil munfarid wal jamaah, dia sunnah saja, baik itu ketika munfarid atau ketika berjamaah. Berarti hukumnya adalah azan itu hukumnya sunnah. Jadi kalau misalnya ada masjid nggak azan, ya tidak mengapa begitu. Artinya dia hanya sunnah. Jadi kalau misalnya ada orang azan, berarti mendapatkan kesunnahan begitu. Hanya sunnah saja. Kemudian kalau ahlu zahir, dia semuanya, mau yang berjamaah, mau yang sendirian, dia harus pakai azan. Kenapa sebabnya? Karena ada hadis Nabi Muhammad SAW dari Malik bin Huwairis, "Idza kuntuma fi safarin fa'adzana." Kata Rasul, apabila kamu sedang berpergian kemudian hendak sholat, fa'adzana atau fa'adzina, maka hendaklah kamu berazan. Wa uqima, kemudian iqamat. Kalimat itu, perintah itu apakah menunjukkan wajib atau menunjukkan sunnah? Begitu. Itu yang terjadi, berbeda di situ. Kalimatnya adalah adzana, berazanlah kamu, kemudian qomatlah kamu. Wal ya'ummakuma akbarukuma, kemudian cari imam yang paling fasih, yang paling senior atau yang paling fasih untuk menjadi imam. Nah, itu yang dijadikan dalil kalimat azan itu, azan. Berazanlah kamu, kemudian iqamatlah kamu. Kemudian yang kedua adalah hadis riwayat Baihaqi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana iza sami'an nida lam yughir wa iza lam yusmi'hu aghara. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika tidak mendengarkan azan, kok belum azan begitu, lam yughir, dia belum mau hendak sholat, jadi nggak sholat dulu, dia harus dengerin azan dulu. Berarti dari pemahaman ini, kalau nggak azan berarti dia belum sholat, artinya ini wajib begitu. Ini wajib. Wa iza lam yasma'hu aghara, begitu. Nah, ini pemahaman daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man fahima min hadzal wujub mutlaqan innahu fardun 'alal a'yan. Yang memahami kalimat azan, perintah Rasulullah itu adalah menunjukkan kewajiban, ya berarti wajib. Azannya adalah wajib, baik itu individu maupun berjamaah. Tetapi yang memahami perintah tersebut adalah khusus buat berjamaah, maka khusus buat berjamaah saja. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah ketika berjamaah tapi dia tidak di awal waktu, apakah dia berazan atau tidak? Sebagian ulama mengatakan dia tidak berazan, cukup iqamat saja. Tapi sebagian ulama mengatakan berazan. Berazan karena azan bukan panggilan, bukan menandakan awal waktu, tapi panggilan sholat. Begitu. Nah, itu yang terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang masalah azan itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah hal min syurutil azan, hal min syuruti man adzana ayyakuna huwal ladzi yuqimu amla. Apakah disyaratkan ketika orang yang azan itu juga dia orang yang iqamat? Jadi dia azan, dia iqamat begitu. Atau boleh yang satu azan, yang satu iqamat. Nah, ini juga terjadi khilaf karena ada dua hadis. Hadis yang pertama adalah hadis As-Sidai qala, ini seorang sahabat, ataitu Rasul, saya datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma kana awanas subhi amaroni fa'azzanat. Ketika saya datang di awal waktu subuh, saya diperintahkan oleh Rasulullah untuk azan. Dia azan. Kemudian sholat. Kemudian faja'a Bilal, kemudian Bilal datang. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bilal ingin iqamat, faja'a Bilal liyuqim, pengen iqamat Bilalnya. Jadi azannya bukan, yang azan bukan Bilal, tapi Bilal pengen qomat.
Kemudian Rasulullah SAW bersabda, inna akho soda azana. Saudara kamu itu soda itu tadi azan. Waman azana fahuwa yuqim. Maka kalau orang yang sudah azan berarti dia iqamat juga. Gitu. Nah, ini yang dijadikan dalil oleh sebagian ulama, yang azan berarti dia iqamat. Hadis riwayat Ibnu Majah, Abu Daud dan Turmuzi. Sedangkan hadis yang kedua, hadis Abdullah bin Zaid, bahwasanya amara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul memerintahkan Bilal azan, berazan. Kemudian datang Abdullah bin Zaid, fa'aqoma, Abdullah bin Zaid qomat. Berarti suatu saat Rasulullah pernah memerintahkan memerintahkan soda untuk azan, dia juga yang qomat. Suatu saat juga Rasulullah pernah memerintahkan Bilal untuk berazan, kemudian yang qomat bukan Bilal, tetapi yang qomat adalah Abdullah bin Zaid. Itu secara yang satu dua-duanya, yang satu azan iqamat, yang satu azan dengan iqamat berbeda orangnya. Kemudian para ulama berkomentar tentang hadis ini, bukan menunjukkan lil ijab, sebuah keharusan, tetapi hanya pilihan saja. Pilihan saja. Silakan yang mau azan, kemudian yang dia iqamat ya tidak masalah juga. Kemudian dia yang azan, yang iqamat tidak masalah juga. Karena masing-masing adalah ada dalilnya begitu. Masing-masing ada dalilnya. Tidak harus misalnya ini azan dia iqamat, di azan dia iqamat. Nah, itu yang dijadikan dasar oleh sebagian ulama, mengatakan tidak ada keharusan, tapi hanya pilihan saja. Kalau di azan berarti azan. Kemudian sebagian lagi berkomentar tidak mesti begitu. Berarti kalau yang satu azan, bisa juga yang lain adalah iqamat. Walaupun dua-duanya ada riwayat dari Rasulullah SAW. Kemudian yang selanjutnya adalah, apakah ketika berazan atau beriqamat harus punya wudu atau tidak? Sebagian ulama mengatakan harus punya wudu, sebagian lagi tidak mengatakan harus punya wudu. Gara-gara hadis Abi Hurairah dari riwayat Turmuzi yang dipertanyakan kualitasnya. Rasulullah SAW bersabda, la yu'azzinu illa mutawaddi'un. Tidak boleh azan kecuali orang yang punya wudu. Nah, itu di situ akhirnya para ulama berbeda pendapat. Hadisnya dipertanyakan kualitas hadisnya, ada yang mengatakan itu hadisnya dhaif, ada yang mengatakan itu hadisnya hasan dan lain sebagainya. Tapi saya pikir nggak salahnya juga kalau misalnya azan punya wudu begitu. Punya wudu. Saya pikir seperti itu. Nggak salahnya, walaupun tidak merupakan, ya ada hadisnya Abu Hurairah dari riwayat Turmuzi, tapi sebagian mengatakan ini dhaif, ini sahih, tapi yang jelas ada riwayatnya. La yu'adzinu illa mutawaddi'un. Tidak boleh orang berazan kalau dia tidak punya wudu begitu. Saya pikir ya bukan kalau misalnya dia nggak berwudu kemudian dia nggak boleh azan. Saya pikir ahsan saja, lebih bagus saja bahwasanya kalau punya wudu dia lebih bagus untuk berazan, untuk bahasanya al-jam'u lah, untuk mengumpulkan dua pendapat tadi begitu. Nanti kalau misalnya tidak sah azannya kan nggak bisa. Misalnya kalau misalnya nggak azannya nggak pakai wudu, bagaimana hukumnya? Berarti kalau begitu nanti ada hukumnya juga. Sedangkan hukum itu tidak dibahas di ulama fikih. Misalnya ada yang azan kemudian nggak berwudu, kemudian bagaimana statusnya? Itu juga tidak dibahas di ilmu fikih. Walaupun ada hadis ini, la yu'azzinu illa mutawaddi'un. Kemudian yang terakhir, sebelum kita buka tanya jawab, tentang masalah iqamat. Tentang masalah iqamat. Yang pertama adalah sifat iqamatnya. Fa innaha 'inda Malik wasy-Syafi'i amma takbir allazi fi awwaliha pamasna. Dua-dua. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian yang syahadatnya satu-satu, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang menurut Imam Malik. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Penambahannya adalah qad qamatis shalah. Kemudian menurut Imam Malik satu saja qad qamatis shalahnya. Kemudian Allahu akbar. Kalau Imam Syafi'i dua kali. Qad
qomati sholah, qad qomati salahnya. Kemudian Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, itu hanya penambahan duanya dan satu kalinya. Ada yang satu kali semua, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qomatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, satu kali semua. Ada yang dua kali ketika pas di qad qomatis shalahnya. Allahu Akbar, dua kali di situ takbirnya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qomatisnya dua kali. Qad qomatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Sebabnya adalah hadis Anas bin Malik, umira Bilal ayyashfa'al azan wa yufridul iqamah. Bilal diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menggenapkan azan, enggak boleh ganjil azannya. Kemudian wa yufridul iqamah, dan mengganjilkan iqamat, berarti satu ganjil. Allahu Akbar, asyhadu an la, itu yang dijadikan dalil. Illa qad qomatis shalah, kecuali lafaz qad qomatis shalah. Kecuali lafaz qad qomatis shalah. Sedangkan hadis Ibnu Abi Laila bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amara Abdullah bin Zaid fa azzana masnan wa aqama masnan. Azannya dua, kemudian iqamatnya dua. Yang satu riwayat Bukhari, yang satu riwayat Abu Dawud. Sehingga ada yang mengambil riwayat Bukhari dan satu lagi ada yang mengambil riwayat Abu Dawud. Tadi yang satu-satu itu, yang satu-satu, kemudian ambil yang dua-dua, Allahu Akbar, yang sekarang satu-satu, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, semuanya satu kecuali qad qomatis shalah. Kemudian ada juga yang dua-dua, Allahu Akbar, itunya dua, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dua itu. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, tetap satu. Kemudian qad qomatis shalah, Allahu Akbarnya dua kali ya. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kemudian wal jumhur ulama mengatakan ala annahu laisa 'alan nisa, buat yang wanita, laisa 'alan nisa'i adzanun wala iqamatun. Tidak ada azan dan tidak ada iqamat. Nah, itu menurut jumhur. Kalau wanita ya jamaahnya wanita semua gitu maksudnya. Wa qala Malik in aqamna fahasanun. Kalau qomat saja maka boleh. Baik, ahsan. Wa qala Syafi'i, sedangkan Imam Syafi'i in adzana wa aqamna fahasanun. Kalau Imam Syafi'i azan iqamat juga tidak masalah. Jadi ini berbeda dengan jumhur itu semua ulama kecuali Imam Syafi'i dan Imam Malik tadi. Kenapa? Karena hadis riwayat Aisyah, annaha kanat tuazzin wa tuqim. Pernah Aisyah azan kemudian iqamat. Kemudian ada riwayat lain tidak. Wal khilafu ailun ila hal ta'ummul mar'ah wala ta'um. Kalau misalnya wanita semua begitu. Kalau wanita semua. Nah, itu juga dijelaskan di para ulama tentang masalah wanita apakah ada azan atau tidak. Apakah azan atau tidak. Tapi menurut Imam Syafi'i in azzana wa aqamna fahasanun. Kalau Imam Syafi'i menganggap baik saja dia ketika azan dan iqamat. Kenapa sebabnya? Karena ketika zaman Rasulullah kan yang azan siapa? Laki-laki semua begitu. Yang ada yang azan adalah laki-laki semua. Ya Bilal, kemudian Abdullah bin Zaid, Abi Mahzurah. Nah, itu semua itu yang azan. Belum kedengar gitu. Azan perempuan riwayat-riwayatnya. Nah, kemudian ketika ada permasalahan itu, kalau jamaahnya perempuan semua, apakah ada azan atau tidak? Nah, disinilah akhirnya para ulama berkomentar. Kalau azan dan iqamat hasanun, baik. Tapi kalau tidak masalah begitu. Kemudian tapi jumhur mengatakan laisa 'alan nisa azanun wala iqamah. Kenapa? Karena ketika zaman Rasulullah yang azan laki-laki bukan perempuan begitu. Nah, itu yang jadi ilat hukumnya, yang jadi alasan hukumnya. Sampai di sini ada diskusi tafadhol tentang masalah azan dan iqamah. Oh ya, tentang apa? Tentang di luar sholat ini ya. Ini memang di bab sholat, nanti tentang di luar sholat ada juga sebenarnya bahasannya ya. Ada bahasanya tentang mengazankan ketika apa? Ketika hari kelahiran atau yang lainnya begitu, atau ada sebagian kalangan Syafi'iyah ketika ada musibah seperti gempa dan lain sebagainya itu pada azan itu. Nah, itu juga
di luar konteks sholat ini ya, di luar konteks sholat. Yang tadi kita bahas adalah azan dan iqomat ketika sholat begitu. Kalau pertanyaan adalah di luar konteks sholat itu nanti berkaitan dengan ada hadis, apakah hadis kualitasnya nanti. Kualitas hadisnya itu apakah dianggap sahih atau tidak. Ketika ada riwayat misalnya tentang masalah mengazankan bayi misalnya, nah itu nanti diazankan bayinya. Itu riwayatnya bagaimana, status riwayatnya. Kemudian ketika ada musibah misalnya gempa dan lain sebagainya, itu kalangan Syafi'iyah itu sering begitu. Kalangan Syafi'iyah itu sering ketika gempa atau apa kemudian azan di masjid dia. Azan karena gempa begitu kan. Nah, itu terkait dengan asar atau riwayat yang menjelaskannya apakah boleh atau tidak, artinya kualitas riwayat yang tersebut sahih atau tidak. Di situ nanti kembalinya di situ, lagi-lagi kembalinya di situ. Jadi apakah ada? Ya ada, cuman masalahnya nanti kembali apakah kita misalnya tentang masalah mengazankan bayi begitu ya, mengazankan yang baru lahir begitu. Nanti ada tentang masalah azan ketika bayi baru lahir begitu. Apa yang diperdengarkan di situ, kalimat yang baik. Apa itu kalimat yang baik? Muncullah komentar di asar adalah azan misalnya begitu atau apa. Nah, di situ nanti para ulama berkomentar di situ. Jadi intinya dilihat dari kualitasnya nanti, kualitas riwayat tersebut apakah sahih atau dhaif atau dan lain sebagainya. Oh, yang mengazankan mayit itu dari kias. Tapi saya pikir kalau dalil secara letterleknya tidak ada ya. Tidak ada kalau dalil secara letterleknya. Maksudnya ketika masuk kuburan kemudian diazankan. Tapi dia kias ketika awalnya diazankan, kan ketika awal baru lahir azan. Maka ketika pengen meninggalkan dunia azan juga. Itu dalilnya begitu. Jadi kalau misalnya dalilnya adakah Rasulullah ngomong misalnya kalau misalnya pengen meninggal atau sudah meninggal di kuburan diazankan begitu. Nah, setahu saya tidak ya. Wallahu alam kalau ada yang tahu, tapi setahu saya tidak ada. Langsung dari Rasul tidak ada. Tapi yang ada adalah orang yang berpendapat, ulama yang berpendapat ketika di awal kita lahir azan, maka ketika kita meninggalkan dunia azan juga. Nah, di situ akhirnya mengambil istidlal seperti itu. Sehingga ada yang mengatakan ini bid'ah, tidak terjadi di zaman Rasul. Ada yang mengatakan itu adalah wilayah istihadiyah dan lain sebagainya. Tapi yang jelas kalau pengen ditanya adakah riwayat Rasulnya langsung gitu, setahu saya tidak. Setahu saya tidak. Tapi kalau ulama ada. Kalau ulama berkomentar tentang itu, tentang masalah Tentang masalah azan ketika dikubur ada. Kalau ulama ya. Tapi kalau Rasulnya langsung, setahu saya tidak ya. Setahu saya gitu. Tapi kalau ulama banyak. Itu tinggal buka aja di kitab-kitab Syafi'iyah itu ada semua itu. Tentang masalah mengazankan, disunnahkan untuk mengazankan ketika di kuburan. Itu di Fathul Mu'in, di Anatul Tolibin, itu buka-buka aja di kitab-kitab Syafi'iyah, ada semua itu. Tapi sekali lagi ulama yang beristidlal, istinbat, ketika di awal kita diazan, maka ketika meninggalkan dunia dia diazan juga. Paham insyaallah ya? Jadi kalau ditanya Rasulnya, setahu saya tidak. Tapi kalau ditanya ulama, banyak. Ulama Syafi'iyah banyak, apalagi itu. Kalau kita ngaji-ngaji yang lebih besar, Yanatul Tolibin, kemudian Fathul Mu'in, itu dijelaskan itu. Bahkan dibilang wa yusannu. Disunahkan begitu. Disunahkan untuk mengazankan ketika hendak di liang lahat. Nah, itu ada yang berkomentar di situ, di Yanatul Tolibin yang gede-gede itu. Tapi di kitab Syafi'iyah adanya ya. Tapi itu ulama, bukan Rasul. Sekali lagi ulama. Tinggal menganalisis kira-kira bagaimana. Kalau ditinggalkan ya, kalau antum yang meninggalkan nggak bisa. Berarti kalau kita yang meninggal, yang azan bukan kita, gitu kan? Ya kan? Nah, kecuali kalau kita yang azan ya. Ini masalahnya kita kan ketika kita meninggal ada yang azanin nggak? Wallahu alam, gitu kan? Karena orang lain yang mengazankan kita. Nah itu. Tapi kalau ditanya Rasulnya langsung begitu, setahu saya tidak ya. Setahu saya tidak ada. Tapi kalau ulama banyak yang mengatakan itu sunnah, itu banyak. Di kalangan kitab-kitab Syafi'iyah. Jadi kalau kita pengen buka-buka kitab-kitab yang ulama-ulama besarnya itu banyak. Ulama-ulama Syafi'iyah yang mengatakan azan di mana? Azan di dalam kubur itu. Ada lagi, Fadl? Sebelum kita masuk lanjut ke. Tapi itu tadi ya, azan iqamat itu
usulnya seperti itu, nggak ada yang berubah. Kalau ada yang tambahan misalnya, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna rasulullah, kemudian ada wa anna ali misalnya dan lain sebagainya, itu nggak ada. Karena itu udah usul itu, nggak bisa dirubah-rubah. Itu takbir pertama, syahadatain, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kemudian Allahu akbar, la ilaha illallah, itu saja. Cuman yang berbeda cuman ya dua, yang satu tiga, yang satu dua, yang satu empat, itu saja yang berbeda. Kenapa berbeda ya? Para ulama banyak yang berkomentar kalau di kitab yang besar-besar itu. Sampai ada yang mengomentarkan ketika as-sholatu khairum minan naum, kenapa muncul di zamannya Umar? Ya karena pada waktu itu apa? Mik belum ada. Kemudian istilahnya masyarakat sudah mulai banyak begitu. Nah, kemudian as-sholatu khairum minan naum ditambahkan dengan as-sholatu khairum minan naum. Nah, begitu. Ada yang berkomentar di kitab-kitab itu begitu. Tapi ada yang mengomentar itu ada riwayatnya tapi di fajar awal, di azan yang pertama. Itu ada dua azan kalau menurut Imam Ahmad itu. Pertama, azan yang pertama itu azannya Bilal. Ketika itu Bilal azannya belum masuk waktu, jam 4-an begitu. Nah, itu namanya disebut azan awal. Kemudian datang lagi Abdullah bin Umi Maktum, azan yang kedua. Nah, ketika azan awal ada as-sholatu khairum minan naumnya. Ketika azan yang kedua, azan subuh yang normal, tidak ada as-sholatu khairum minan naumnya. Nah sekarang udah nggak ada dua azan, azannya cuma satu begitu. Nah akhirnya as-sholatu khairum minan naumnya diazankan di sholat subuh. Nah itu dia. Ketika kita sholat ya, sedang berjalan, tahu-tahu iqamah, sebaiknya kita menghentikan atau meneruskan sampai selesai. Ketika apa? Ketika sholat gitu. Ya, bisa misalnya kita setelah asar kan ada sholat ya. Kita saling sholat. Nah, kita lagi berjalan sholat, katakanlah mungkin sebentar atau mungkin kita hampir selesai. Apakah kita sebentar itu kita teruskan atau menghentikan sholatnya? Ya. Nah, itu pemahaman daripada kalimat iqomat itu. Iqomat adalah apakah penanda sholat dimulai sehingga aktivitas apapun tidak dilakukan kecuali harus sholat berjamaah. Yang memahami bahwasanya iqomat itu adalah awal kita mulai berjamaah bagi yang ada di sini yang baca Quran, apalagi yang sholat sunnah, yang apalagi pokoknya yang zikir-zikir semua, yang memahami bahwasanya iqomat adalah ayo kita mulai sholat berjamaah, berarti semuanya ditinggalkan, termasuk sholat sunnah. Ya sudah, dia sudah selesaiin saja. Tetapi ada sebagian mengatakan kalau untuk kalau yang sunnah-sunnah seperti Quran, kemudian zikir, nah itu bisa diselesaikan. Tapi kalau sholat berarti di tengah-tengah sholat. Di tengah-tengah sholat berarti dia harus menyelesaikan sholatnya, nggak menghentikan. Nah, sehingga kalau di sholat sunnah dia tetap diteruskan sholatnya, sholatnya begitu. Jadi tinggal memahami iqomat itu apa. Iqomat itu apakah penanda bahwasanya semua aktivitas nggak ada yang aktivitas lain kecuali sholat. Iqomat itu artinya apa? Iqomat artinya aqoma yuqimu iqomatan. Sekarang mulai dilakukan sholat, diwajibkan sholat. Ya udah, yang wajib sekarang, yang lain-lain yang sunnah-sunnah tinggalin semua. Berarti semua termasuk sholat. Yang berpendapat bahwasanya seperti itu termasuk sholat, berhenti di tengah-tengah sholat. Ada yang berhenti di tengah sholat. Jadi ketika baru satu rakaat kemudian udah iqomat, Allahu Akbar, sudah. Itu sebelum ada waktu-waktu itu masih nggak ada. Itu yang di masjid-masjid itu, yang di masjid-masjid yang nggak ada giniannya, nggak ada waktunya. Itu dia kalau misalnya menganggap bahwasanya iqomat itu adalah semua yang sunnah-sunnah tinggalkan, berarti dia langsung berhenti itu. Karena nggak ada giniannya, kan nggak tahu kita kapan mulainya iqomat. Kalau nungguin orang nggak bisa habisnya misalnya. Begitu maksudnya. Akhirnya sudah dia iqomat, kemudian tinggalkan semua yang sunnah-sunnah, termasuk yang sunnah tadi, sholat sunnah. Cuman masalahnya ketika meninggalkan sholat sunnah, berarti apakah dia mendapatkan pahala rawatib atau tidak? Sedangkan dia belum sempurna sholat rawatibnya. Ya misalnya kan dia sedang sholat sunnah rawatib, sholat sunnah sebelum zuhur, kemudian dia iqomat, kemudian dia meninggalkan sholat sunnah. Apakah dia mendapatkan pahala rawatibnya? Kan enggak. Dibatalkan sama dia. Sah nggak sholatnya? Ya enggak, kan udah di tengah-tengah sholat berhenti. Kemudian dapat pahala nggak dia?
Secara fikih tidak. Secara fikih tidak. Kenapa? Karena belum sempurna sholatnya. Begitu maksudnya. Tapi bagi orang yang ini yang lebih baik, yang wajib yang lebih baik, udah semua tinggalkan. Begitu. Kenapa? Karena yang masbuk aja ada toleransi. Itu kata bagi yang menganggap bahwasanya terus diteruskan. Yang masbuk, misalnya antum datang masbuk begitu, sampai serokaat, itu bisa ditoleransi, bahkan sampai akhir bisa ditoleransi, tetap dapat berjamaahnya. Kenapa saya yang sunnah yang di dalam sini tidak diteruskan, malah diberhentikan? Begitu. Itu yang menjadikan dalil bagi orang yang tidak berhenti, tetap dia sholat lanjut. Tapi bagi yang tetap dia berhenti, kekeh berhenti, berarti dia menganggap bahwa iqomat itu adalah awal sholat yang wajib, yang lain semua dihindarkan, termasuk sholat, tinggalin semua. Termasuk sholat sunnah, tinggal dia. Sholat sunnah berarti semua yang baca Quran, apa semua ditinggalkan semua aktivitas, kecuali berangkat sholat. Artinya kecuali melakukan sholat. Konsekuensinya, kalau baca Quran ya berhenti. Kalau sholat di tengah-tengah, berhenti juga kan? Kemudian apakah dia sudah mendapat pahala atau tidak? Itu yang menjadi permasalahannya. Pahala rawatib maksudnya. Sedangkan dia belum sempurna rawatibnya. Nah, itu maksudnya. Maksud saya begitu. Sehingga ada yang berkomentar, ulama itu di fikih juga ada itu komentar tentang masalah itu, bahwasanya kalau dia berhenti begitu sholat, apakah dia dapat pahalanya atau tidak? Di situ komentarnya akhirnya. Rawatibnya, tidak dapat begitu. Kenapa? Karena secara sholat dia belum sah, karena baru setengahnya. Begitu. Udah berhenti tengah-tengah satu rakaat, berhenti akhirnya dia nggak dapat rawatibnya, akhirnya dia nggak dapat. Hadis Rasul yang mengatakan rawatib kan kalau kita sholat berapa rakaat itu, sebelum zuhur, sesudah zuhur, terus sampai dengan itu akan mendapatkan apa itu, kalau nggak salah itu fadilah tentang rawatib itu ada hadis Nabi itu nggak dapat itu akhirnya gara-gara kita batal sholat apa rawatibnya begitu. Itu berarti di situ akhirnya para ulama menganalisisnya. Jadi pemahaman kita tentang iqomat itu apa? Itu paham tuh? Kalau apa aja Pak? Jadi memahami itu, kalau misalnya dia lanjutkan kalau misalnya dia tinggalkan sunnahnya, sah nggak itu sholat sunnahnya? Tidak kan? Kalau kita teruskan, tidak melalaikan yang Wajib kan itu tepat waktu harusnya kan sholat yang wajib. Kalau ini kan relatif sunnah. Kalau kita alhamdulillah imam sudah baca, kita baru mulai. Dan ketika Allah Akbar. iya. Artinya berarti dalilnya melalaikan yang wajib tadi gitu ya. Melalaikan yang wajib tadi begitu. Melalaikan yang wajib tadi itu bagi dalil orang yang harus tinggalin semuanya, termasuk sholat sunnah. Kenapa? Karena dia melalaikan yang wajib. Tapi bagi orang yang tidak itu bukan melalaikan yang wajib. Tidak melalaikan yang wajib karena yang wajib masih berlangsung begitu. Kecuali kalau terus sholat sunnah sampai dengan akhir. Itu maksudnya. Kalau misalnya terus menerus sholat sunnah gitu sampai dengan akhir dia nggak sholat wajib, itu baru namanya melalaikan yang wajib. Sedangkan yang wajib masih berproses. Emang yang wajib cuma Allahu Akbar aja. Kan terus dia masih terus gitu. Masih dapat juga ruku, masih dapat zuhur, masih dapat terus masih dapat begitu. Itu maksudnya. Sedangkan dia pengen mendapatkan pahala rawatib itu, pengen selesai rawatibnya. Nah, itu ya, nanti kita lanjutkan. Jadi itu pemahaman tentang melalaikan yang wajib. Kalau saya pribadi, kalau dalilnya melalaikan yang wajib, tidak juga gitu. Karena yang wajib kan masih berproses, bukannya di awal saja. Tetap dia ketika ruku masih ada wajibnya. Jadi belum bisa disebut melalaikan yang wajib. Yang masbuk aja masih diterima kok begitu. Itu maksud saya gitu. Wallahu a'lam tapi insyaallah. Rasulullah berjamaah, ada salah seorang jamaah masih sholat, padahal keadaan tidak sholat, ya. Lalu Rasulullah berkata bahwa apa kata mengerjakan dua sholat sekalian, berarti tidak boleh. Itu berjamaah, ada dua berjamaah, pemahaman dua berjamaah. Kalau di sini ada berjamaah, nggak boleh kita sholat berjamaah lagi. Di sini ada sholat maghrib, di sini ada sholat maghrib juga, nggak boleh. Maksudnya Oh ya, maksudnya ini sholat sunnah gitu. Oh iya ya. Taib. Itu kalau menurut saya itu
tentang sholat apa dua sholat wajib. Tapi nanti dicari lagi ya nanti pertemuan yang akan datang insyaallah. Jadi itu pemahaman kalau misalnya ada sholat maghrib di sini belum selesai, jangan sholat lagi di sana. Ada dua jamaah itu nggak boleh. Harus ikut yang imam yang pertama. Harus ikut yang imam yang pertama. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Taib itu ya. Nanti kita lanjutkan tentang masalah sholat yang melalaikan kalau misalnya sholat sunnah kemudian kita tidak ikut ke imam ya. Marilah sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.